Defisit APBN tahun 2025 dilaporkan mencapai 2,92% dari produk domestik bruto, mendekati batas yang ditetapkan undang-undang, yaitu 3%. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipasi melalui pembentukan kebijakan yang terukur. Haris Turino menilai, membengkaknya belanja negara dibandingkan angka penerimaan salah satunya terjadi karena realisasi penerimaan pajak meleset dari target. Sementara itu belanja kementerian dan lembaga tidak mengalami penyesuaian signifikan, sehingga penyeimbangan anggaran harus dilakukan melalui pengurangan transfer ke daerah sekitar 60 triliun rupiah. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan penurunan ambang batas pemilu dapat mendorong lebih banyak calon pemimpin berintegritas untuk menduduki kursi di parlemen. Saat ini, Undang-Undang Pemilu mengatur ambang batas 4%. Artinya, hanya calon anggota legislatif yang partai politiknya meraih 4% suara sah nasional yang bisa menjadi anggota legislatif. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim mulai dibahas DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menyoroti kenaikan usia pensiun hakim dalam pokok pengaturan rancangan undang-undang yang disusun Badan Keahlian atau BK DPR RI. Dalam rancangan tersebut, usia pensiun hakim pertama naik dari 65 menjadi 67 tahun, sementara hakim tinggi dari 67 menjadi 70 tahun, dan hakim agung dari 70 menjadi 75 tahun. Safarudin meminta BK DPR RI melakukan pengkajian ilmiah mendalam tentang pengaturan batas usia pensiun hakim agar angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-sik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan PMI yang bekerja di Korea Selatan. Perlindungan tersebut mulai dari peningkatan pelatihan prakeberangkatan, pengawasan kerja di lapangan, hingga penegakan hukum bila terjadi pelanggaran. Puan juga mengapresiasi langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan telah bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan PMI yang bekerja di Korea mendapatkan haknya. Kasus guru honorer Tri Wulansari yang menjadi tersangka usai mencukur rambut siswa berakhir damai. Perkara yang melibatkan guru SD di Kabupaten Muaro Jambi ini diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif atau restoratif justice yang diatur dalam KUHP baru. Dalam kunjungan kerja ke Jambi, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan restoratif dengan tepat karena tindakan Tri Wulansari merupakan penegakan kedisiplinan kepada murid dan tidak memiliki unsur pidana.